Kita juga berbicara tentang kemungkinan mengurangi masa tinggal. Selama ini kan 40-41 hari. Padahal haji itu maksimal 5 hari kan. Jadi kita kalau foto bersama, BP Haji 2026 siap gitu kan. Teman-teman di Kementerian PHU terutama ya. 2026 PHU ikhlas. Ya, itu saya sangat apresiasi teman-teman mereka. Anda tahu, seingat saya sudah ada 5 proposal yang masuk ke saya untuk ikut membangun kampung haji dari swasta dan sama sekali tidak menggunakan APBN. Itulah yang jelas beda di situ, protokoler itu. Saya dulu kan orang yang bebas merdeka, mau jalan kemana aja, setir sendiri, kadang ada bawa santri, lihat warung kaki 5 kok menarik, berhenti, makan, sekedar minum atau ngopi di kopi-kopi yang pinggir jalan yang 3.000-an itu ya udah biasa. Tapi sejak ada protokolernya ya harus koordinasi dengan protokoler dan jelas nggak bisa berhenti-berhenti setiap tempat. Tapi begitu cepat, tetap saya biasanya kadang-kadang berusaha mencuri-curi. Kadang udah nggak ada kegiatan, udah pulang semua. Mereka pulang, saya jalan. Sekedar lihat ke mall atau ngopi di mana gitu sambil ketemu teman. Itu unpredictable ya, unpredicted. Saya sebenarnya tugas saya itu adalah berjuang untuk mempertahankan kursi Gerindra di dapil saya. Ya, jadi 2024 kemarin kita kampanye sekaligus kan Pileg dan Pilpres, dan alhamdulillah dua-duanya berhasil. Pileg saya lolos, Pilpres alhamdulillah juga Pak Presiden. 1 Oktober saya dilantik jadi anggota DPR. Saya kira sudah selesai tugas saya. Saya tinggal menyiapkan diri untuk apa yang harus dilakukan sebagai anggota DPR. Tanggal 20 pasca pelantikan presiden, saya kira kan semua politisi nggak ada yang berani tinggal Jakarta kan, takut dipanggil. Karena saya merasa nggak ada, sudah selesai tugas saya pergi ke Malang karena saya punya kewajiban menyelesaikan disertasi waktu itu. Pulang dari Malang balik ke Jombang karena Malang Jombang kan lebih dekat ke Jombang. Isa ditelepon oleh Pak. Diawali dengan telepon dari Prof. Dasko, kemudian serahkan ke saya. Saya agak kaget, saya bilang, Bapak, saya bisa diberi waktu nggak untuk berpikir? Ya boleh jawab beliau. Sampai kapan Bapak? Ya besok pagilah harus jawab. Waduh. Kalimat yang beliau sampaikan itu sangat menantang buat saya. Gus Irfan, saya tahu, kita semua tahu, mayoritas bangsa Indonesia adalah Islam, umat Islam, hampir 90%. Dan saya yakin cita-cita tertinggi mereka adalah melaksanakan haji. Dan karena itu, saya akan membentuk badan haji untuk memberikan pelayanan terbaik kepada mereka. Pertanyaan berikutnya, bilang, Gus Irfan siap nggak untuk jadi kepalanya? Karena kalimat saya ingin memberikan pelayanan terbaik pada mereka ya. Saya jawab bismillah Pak, insya Allah. Kita dilantik oleh Presiden tanggal 23-24 Oktober kemarin. 2 orang, saya dan Wakil Kepala Badan Bang Daniel. Badan Haji belum punya orang sama sekali. Kantor juga belum punya.
Tapi ya perlahan-lahan kita sudah mulai lengkapi. Kita dikirimi tenaga haji terbaik dari PHU. Ada sekitar 50-60 orang. Dengan modal inilah kita mulai membangun Badan Penyelenggara Haji. Kita susun tata kerja, SOP-nya, dan terutama kita bangun kultur kerja kita. Kita tentu tidak ingin, walaupun ini ada badan pemerintah, kita tidak ingin birokrasinya terlalu ruwet. Kita ingin seperti corporate birokrasinya, seperti budaya corporate itu, supaya yang penting cepat tanggap sesuai dengan tujuan. Itu yang kita harapkan. Jadi tentu kita berpedoman pada aturan yang berlaku. Di Perpres 154 tahun 2024 itu yang mengatur tentang Badan Penyelenggara Haji itu disebutkan bahwa kita, Badan Penyelenggara Haji ini bertugas memberikan dukungan dan pengawasan untuk pelaksanaan haji tahun 2025 ini. Jadi kita masih terbatas pada dukungan dan pengawasan, belum memegang kendali sepenuhnya. Mungkin dari awal kita sudah dilibatkan dalam penyusunan biaya ibadah haji (BPIH). Kita sempat cukup berdiskusi panjang alot dengan PHU tentang ini, kemudian diserahkan ke DPR Komisi 8 untuk dibahas lagi. Jadi dari PHU itu dengan kami itu saya bertahan bahwa tidak boleh melebihi tahun kemarin. Kemudian penyusunan petugas haji, rekrutmen. Pada awalnya kita hanya diberi jatah 2.200 petugas haji oleh pemerintah Saudi. Ini berkurang jauh, tahun kemarin 4.700. Karena itu saya wanti-wanti pada teman-teman di Kemenak, di PHU, lakukan seleksinya dengan sebaik-baiknya supaya kita mendapatkan petugas yang terbaik. Kita juga dilibatkan dalam proses awal, pembicaraan dengan vendor makanan, catering, vendor penginapan, hotel-hotel, vendor penerbangan. Tapi saya katakan di awal, ketika pertengahan hingga menuju terutama finalisasi, kita nggak terlibat. 3 hal, penerbangan itu 30% biaya dari seluruh. Kemudian makan dan minum juga lebih dari itu. Sehingga itulah selalu menjadi pembicaraan di teman-teman kita. Dan kami tidak ingin mengulangi lagi untuk tahun depan. Kami sudah punya catatan-catatan, kami punya rapot, dan kita tidak ingin mengulangi hal-hal yang seperti ini. Kita sekarang menunggu proses revisi Undang-Undang Haji. Di situ nanti akan disebutkan bahwa penanggung jawab penyelenggaraan haji adalah Badan Haji. Kalau tahun kemarin, Undang-Undang kemarin, penyelenggaraan Kemenak. Gambaran kami sih, kalau sudah ada Badan Haji yang mengelola secara penuh, tentu nggak ada lagi Direktorat Jenderal PHU di Kemenak. Yang kedua, tentu saja nanti akan ada infrastruktur yang sampai ke bawah kabupaten kota. Di provinsi ada Kabid Haji, di kabupaten kota ada Kasih Haji. Nah itu nanti yang akan split menjadi bagian dari Badan Penyelenggara Haji ini. Apapun namanya, hampir semua provinsi ada asrama haji, itu akan kita jadikan kantor untuk wilayah provinsi. Tinggal menunggu keputusan dari DPR tentang Badan Haji ini. Ya pastilah, pasti ada perasaan. Ini dulu jatah saya, bagian saya yang mau dipindah ke sana, itu pasti ada. Tapi saya sangat mengapresiasi teman-teman di Kemenak yang sudah merasa bahwa ini memang perintah dari Presiden dan ini memang amanat dari Presiden, sehingga mau nggak mau mereka juga harus ikhlas gitu. Ada hal yang ketika teman-teman Badan Penyelenggara Haji kalau foto bersama kan pasti seperti yang di sini ada tulisannya BP Haji siap gitu kan. Jadi kita kalau foto bersama BP Haji 2026 siap gitu kan. Nah, teman-teman di Kementerian PHU terutama ya, 2026
PHU ikhlas. Ya, itu saya sangat apresiasi teman-teman mereka. Itu yang sering disampaikan oleh teman-teman yang di luar kita, di luar PHU, di luar Badan Haji. Ya. Nanti kalau Badan Haji yang megang nggak akan bisa bicara dengan kementerian. Saya ini baru 6 bulan jadi Kepala Badan Haji. Saya udah 4 kali ketemu langsung dengan Menteri Haji Saudi. Dan sangat enak, sangat lancar, sangat kondusif. Kita sering WA-WA-an juga tentang perkembangan ini. Apalagi dengan Deputi Menteri Haji juga sangat lebih intens lagi. Itu artinya apa? Artinya kan mereka sangat mengapresiasi kita. Dan itu langsung dibicarakan langsung, sampaikan langsung kepada kita. Mereka sangat mengapresiasi pemerintah Indonesia yang telah mendirikan Badan Penyelenggara Haji. Karena menurut mereka ini pasti akan membuat konsentrasi badan ini khusus di haji, tidak ke mana-mana, tidak ngurus yang lain. Dan itu sangat diharapkan oleh mereka selama ini. Beliau ingin kampung haji di mana semua jamaah haji kita terlokalisir satu tempat. Di situ ada rumah sakit, ada restoran, ada pertokoan yang diisi teman-teman UMKM dari Indonesia. Dan memang tidak mungkin di dalam area Tanah Haram, karena area Tanah Haram itu area spesifik yang untuk pemilikan orang asing agak sulit. Beliau mengatakan seperti itu, dan insya Allah nanti akan kita sambung dengan kereta layang yang 24 jam. Ada beberapa alternatif. Pertama, kita membangun. Dan membangun saya kira nggak cukup 2 tahun, minimal 2 tahun saya kira. Atau kita mengontrak kompleks perhotelan untuk katakanlah 5 tahun, 10 tahun. Atau kita beli sendiri. Hotel yang sudah ada, kita beli. Itu memang semua tergantung apa yang diperintahkan oleh Presiden nanti. Mungkin satu lokasi kita paling nggak 50.000 atau 70.000, sementara tempat-tempat lainnya tentu masih diperlukan untuk mendukung itu. Dan insya Allah itu akan bisa menekan biaya. Mungkin kalau di luar musim haji, umrah itu harganya relatif sama dengan hotel-hotel yang lainnya, hampir sama. Dan ketika musim haji, itu semua hotel itu pasti naik. Karena ini hotel kita sendiri, tentu ketika musim haji kita tidak akan menaikkan seperti itu. Kita akan tetap bertahan seperti itu, atau kalau perlu kita subsidi berdasarkan hasil keuntungan selama proses umroh itu. Insya Allah Presiden mengatakan kita tidak ingin menggunakan APBN. Dan investasi di sana itu, perhotelan itu, sudah banyak yang menemui saya ingin ikut invest. Karena mereka sudah menghitung berapapun biaya yang kita keluarkan, menurut mereka nggak lebih dari 10 tahun sudah kembali. Bayangkan kita punya jamaah haji 200.000, kita punya jamaah umroh tiap tahun 1,5 juta orang. Kalau itu memaksimalkan penggunaan hotel atau komplek kita, nggak lama balik investasinya. Anda tahu, seingat saya sudah ada 5 proposal yang masuk ke saya untuk ikut membangun kampung haji ini dari swasta, dan sama sekali tidak menggunakan APBN. Semuanya saya tampung saja. Saya bilang kita masih menunggu instruksi dari Presiden. Apa yang harus dilakukan? Apakah kita bangun sendiri? Apakah kita kerjasama? Atau bagaimanapun bentuknya, masih menunggu apa yang akan disampaikan oleh Presiden. Sekarang alhamdulillah kita bisa turunkan biaya haji 4 juta yang sudah dirasakan oleh jamaah haji tahun ini. 203.000. Tapi 4 juta saya minta dikurangi lagi. Saya belum puas. Kita harus yang termurah yang bisa kita capai. Kalau bisa lebih murah dari Malaysia. Saya kira bisa, kira-kira Kepala Badan siap. Nah, bagi kami itu bukan pertanyaan bisa apa enggak. Bagi kami itu perintah. Turunkan lagi itu. Kita terjemahkan seperti itu. Dan insya Allah kita sudah mempunyai beberapa pemikiran tentang itu. Tentu salah satunya adalah
kita akan adakan kontrak multi years. Dengan kontrak multi years itu tentu kita tidak harus tiap tahun bicara kontrak dan sebagainya. Dengan kontrak multi years juga harga bisa relatif lebih karena kita bicara lebih awal. Kemudian kita juga berbicara tentang bagaimana memaksimalkan penerbangan. Penerbangan selama ini kan dihitung 2 kali PP charter. 1 kali berangkat, pulangnya kosong, dihitung PP. Tapi dengan pemikiran kami bahwa kekosongan itu harus dimaksimalkan, diisi. Walaupun tidak 100% tentu akan bisa mengurangi. Gimana caranya? Tentu banyak. Di musim haji itu kan banyak teman-teman Saudi itu justru pergi keluar Saudi. Kebanyakan ke Eropa. Bagaimana ini bisa kita geret menjadi wisatawan yang ke Indonesia. Mungkin nggak perlu dengan harga penuh, harga separuh pun akan menarik minat mereka dan itu akan menambah pendapatan untuk penerbangan sehingga akan mengurangi biaya yang harus dibayarkan oleh jamaah haji kita. Bagaimana itu kosan bisa diisi dengan kargo-kargo yang memungkinkan untuk dibawa. Selama ini nggak ada sama sekali pemanfaatan seperti itu. Kita juga berbicara tentang kemungkinan mengurangi masa tinggal. Selama ini kan 40-41 hari. Padahal haji itu maksimal 5 hari kan. Arafah, Mina, Muzdalifah itu maksimal 5 hari. 35 hari itu sisanya itu banyak yang digunakan oleh teman-teman untuk jamaah haji untuk lebih banyak iktikaf di masjid, termasuk ziarah ke makam Rasul di Madinah. Saya berpikir bisa nggak kita kurangi? Saya ngitung-ngitung 1 hari jamaah haji di sana dengan hitungan makannya saja itu 80 miliar. 221.000 jamaah haji makan 3 kali dengan rata-rata proporsi 15 rial itu sekitar 80 miliar. Kalau misalkan berkurang 5 hari saja, berarti 400 miliar yang bisa saving, dan itu kalau ditarik ke biaya jemaah haji kan mengurangi cukup banyak. Mungkin kita bisa 1-2 juta itu berkurang dari segi makanan saja. Tentu seiring dengan semakin meningkatnya kemampuan ekonomi masyarakat Indonesia, tentu jumlah pendaftar jamaah haji pasti akan semakin meningkat. Apalagi peningkatan kemampuan ekonomi ditambah dengan peningkatan kemampuan pengetahuan tentang ibadah, tentang keagamaan, itu akan mendorong semakin melonjaknya harapan untuk menjalankan ibadah haji ini. Mungkin tahun depan masih 200, katakanlah naik sedikit 330.000, tapi 5 tahun ke depan saya nggak yakin 230, mungkin lebih dari itu. Dan kalau kita tidak siap tentu akan sangat mengecewakan umat, terutama mengecewakan presiden yang telah memberi tugas kepada kami.